أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'anu hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Shadaqallahul azim wa sadaqallahu wa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirina walhamdulillahi rabbil alamin. Saudara-saudaraku, keluarga besar Sivitas Akademika Untirta khususnya, dan saudara-saudaraku umat muslim di penjuru tanah air ataupun di seluruh dunia yang menyaksikan kultum pada sore hari ini. Pertama-tama marilah kita manjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena alhamdulillah summa alhamdulillah perjalanan Ramadan sudah memasuki hari yang ke-16 insyaallah, 16 bulan Ramadan. Mudah-mudahan perjalanan Ramadan ini dari awal sampai nanti mungkin menjemput bulan Syawal, kita diberikan kesehatan lahir batin, kemudian juga bisa dimaksimalkan untuk beribadah di bulan Ramadan tahun ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menerima segala amalan ibadah kita, khususnya ibadah saum kita, ibadah puasa kita, ibadah salat kita, kemudian ibadah tadarus Al-Qur'an kita, ibadah tarawih kita, ibadah sedekah kita, ibadah dan ibadah-ibadah yang lainnya. Mudah-mudahan Allah meridhoi dan menerima atas amalan ibadah kita yang sudah dilaksanakan di Ramadan di tahun ini. Amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam semoga senantiasa selalu tercurahkan kepada junjungan alam, makhluk yang paling sempurna, makhluk yang menjadi tauladan untuk kita semua, yakni baginda Rasulullah Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga beserta para keluarganya, para sahabat, para tabi'in, dan khususnya kita semua selaku umatnya. Mudah-mudahan selalu senantiasa istiqomah untuk mengikuti ajaran beliau. Insya Allah, semua insya Allah, apabila kita mengikuti ajaran beliau, kita akan diselamatkan dunia sampai akhirat, dan kita berdoa mudah-mudahan kelak kita mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Baik saudara-saudaraku umat muslim di mana saja Anda berada, dalam kesempatan Ramadan ini dari awal sampai akhir nanti kita berpuasa. Berpuasa adalah bagian salah satu rukun Islam, di mana rukun Islam itu ada 5. Yang pertama syahadat, sholat, puasa, zakat, dan haji. Syahadat insya Allah sudah, sholat sudah, puasa saat ini kita jalani, dan zakat, kemudian haji. Kalau haji insya Allah itu ada istita'ah tersendiri.
Mudah-mudahan saudara-saudara semua diberikan kesempatan panggilan Allah Subhanahu wa taala untuk berhaji. Tetapi yang akan saya sampaikan dalam kesempatan kultum di sore hari ini, yaitu mengenai zakat. Zakat yang bagian dari rukun Islam. Saudara-saudaraku, betapa pentingnya zakat ini. Kita mengenal zakat itu ada zakat fitrah, ada zakat mal, zakat profesi, dan sebagainya. Kalau kita berbicara zakat, tentu kalau zakat fitrah, setiap diri kita pasti bisa untuk menunaikan zakat fitrah. Karena ini adalah zakat yang wajib untuk membersihkan diri kita ketika kita di bulan Ramadan. Zakat fitrah dengan zakat mal tentu ada perbedaan tersendiri. Kalau zakat fitrah bisa dilaksanakan khusus di bulan Ramadan sampai menjelang Idul Fitri. Waktunya sudah terbatas, yaitu sepanjang bulan Ramadan, untuk menyempurnakan kesucian diri kita setelah kita berpuasa. Tetapi ada zakat mal. Kalau zakat mal tidak terbatas dengan waktu, bisa kapan saja, tetapi dengan perhitungan nisab, dengan catatan sudah haul mencapai 1 tahun dengan harta kita ataupun penghasilan kita. Terkadang kita ini secara tidak sadar kadang-kadang lupa tentang zakat mal ini. Untuk itu di kesempatan kali ini saya mengajak dan mengingatkan khususnya untuk saya pribadi dan para pendengar sekalian tentang zakat ini. Bagaimana untuk penerapan zakat mal ini? Apakah setiap diri kita ini diwajibkan untuk berzakat, zakat mal? Apakah kita sudah terkena hukum untuk mengeluarkan harta kita untuk zakat mal? Kalau dalam fikih zakat yang saya pernah baca, kemudian zakat itu diwajibkan, terutama zakat mal, diwajibkan kepada seseorang manakala dengan berpatokan dengan syariat zakat, yaitu hartanya sudah mencapai setara dengan 85 gram emas. Kita ambil contoh mudah saja. Misalkan kalkulasi harga saat ini untuk emas itu per gramnya adalah 1 juta. Dalam rumus zakat berarti harus 85 gram, berarti 85 gram dikali 1 juta, 85 juta. 85 juta ini dalam hitungan haul 1 tahun. 85 gram, 85 juta dalam 1 tahun. Kemudian dibagi 12 bulan, karena dalam 1 tahun adalah 12 bulan. Berarti 85 juta dibagi 12, sekitar 7 juta sekian. Digenapkan 7 juta. Nah, berarti setiap diri kita apabila kita memiliki penghasilan minimal 7 juta atau bahkan lebih, minimal 7 juta, berarti setiap diri kita ini berkewajiban untuk mengeluarkan zakat mal dari penghasilan yang 7 juta tadi per bulan. Kita masing-masing menghitung saja. Kenapa zakat ini adalah dilihat dari penghasilan, bukan gaji? Mohon maaf, ada seseorang yang gajinya itu mungkin 2 juta, 3 juta ya. Ternyata kalau dihitung-hitung penghasilan per bulannya bahkan ada yang nyampe 10 juta misalkan. Gaji 3 juta, ada lagi uang perjalanan dinas, ada lagi uang tugas A, ada lagi tugas B, ada lagi menjadi narasumber, ada lagi menjadi kepanitiaan apa ada. Dan itu kalau dikumpul-kumpulkan 10 juta dan itu rutin tiap bulan rata-rata 10 juta, berarti itu sudah kena untuk mengeluarkan zakat mal. Bagaimana? Dari 10 juta itu dikeluarkan 2,5%. Kalau 7 juta minimal, misalkan kita penghasilan 7 juta, sudah kena zakat mal 2,5%, berarti kalau 1 juta kan 25.000, berarti ini 25.000 kali 7, 175.000. Berarti kita yang memiliki penghasilan 7 juta dalam sebulan itu disisihkan untuk dizakatkan, yaitu 175.000. Baik saudara-saudaraku jamaah rahimakumullah,
Penghasilan 7 juta dikeluarkan untuk zakat 175.000. Ada juga yang diskemakan, saya tidak per bulan Pak Ustadz, saya bayarnya per tahun. Yang seperti kebanyakan nih di bulan Ramadan ini orang pada berlomba-lomba menghitung mal. Ada yang zakat fitrah, untuk zakat mal, untuk infak, sodakoh, wakaf dan sebagainya. Sebetulnya hitungannya sama. Kalau dalam satu bulan misalkan 175.000, berarti kalau untuk dibayar per tahun silahkan, tapi dikali 12. 175.000 dikali 12, sekitar 2.200.000. Artinya apa? Boleh per bulan, boleh per tahun zakat ini. Tetapi permasalahannya, godaan setannya beda. Ketika kita menzakatkan 175.000 karena nominalnya kecil, ya mungkin tidak terlalu 175.000. Tetapi kalau dikumpulkan dalam satu tahun jadi 2.200.000, kadang-kadang bisikan setan berbisik, daripada untuk bayar zakat mendingan buat membeli handphone, ada harga. Jadi kesimpulan dari sini, mari kita kesempatan di Ramadan ini kita untuk belajar kembali menata zakat kita, apalagi yang memiliki penghasilan yang lebih dari sesuai dengan yang ditentukan. Kita berzakat yang tujuannya adalah untuk membersihkan dan mensucikan diri kita. Dengan berzakat, insya Allah dengan zakat, harta kita akan menjadi lebih berkah dan lebih bersih. Karena untuk membersihkan jiwa ini dan harta kita dengan membayar zakat. Ingat, setiap rezeki yang Allah titipkan kepada kita itu 2,5% adalah hak orang lain yang harus kita keluarkan. Sekali lagi, di Islam ada zakat, ada infak, ada sodakoh, ada wakaf. Ini jelas berbeda. Jangan sampai terbalik, Pak Ustadz. Ada yang orang cenderung, saya tidak pernah berzakat, tetapi saya rajin sodakoh. Beda. Tetap, nilai yang tertinggi adalah, urutannya adalah zakat. Karena zakat ini wajib, setelah zakat baru infak sodakoh. Lalu apa bedanya antara infak dan sodakoh? Terkadang dalam kehidupan sehari-hari kita sering tertukar bahwa hampir dianggapnya sama. Infak dan sodakoh ini sesuatu yang berbeda. Kalau infak ini cenderung ke material, ke materi. Misalkan saya menginfakkan semen untuk pembangunan musola, saya menginfakkan keramik untuk pembangunan pesantren. Tetapi kalau sodakoh itu bisa non material, bisa uang. Bahkan kenapa non material? Bahwa ada hadis yang menyatakan senyum saya terhadap saudara saya itu merupakan dari sodakoh, tapi bukan infak. Urutannya adalah zakat. Mari kita bersama-sama, khususnya untuk Sivitas Akademika Untirta ini, apalagi di Untirta memiliki lembaga UPZ ataupun rumah amal. Ini sangat membantu untuk bagi para Sivitas Akademika untuk menyalurkan ataupun untuk membayar zakat. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat, khususnya untuk diri saya pribadi dan khususnya untuk para pendengar sekalian. Mudah-mudahan Ramadan ini menjadikan diri kita lebih baik dan ketakwaan kita semakin meningkat, sebagaimana tuntunan dari tujuan dari goal Ramadan itu, puasa itu adalah kita menjadi hamba yang la'allakum tattaqun, hamba yang bertakwa. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.